warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basata lana bisaqal unsi wal mahabbah wa qamila 'amala hujjaj baitihi fa'amalahum mu'amalatal ahibbah. Ahmadahu jalla man yuhmad wa yushkar. Ashhadu an la ilaha illallah azalla man jahada wa kafar. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما هلل مسلم وكبر. أما بعد، عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار، فتقربوا إلى ربكم بالأضحية فإنها سنة أبيكم إبراهيم الخليل، حيث أمر الله بذبح ولده في المنام. قال تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insyaallah minas sabirin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemuliaan bagi orang-orang yang mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, baik mengorbankan harta, diri, waktu, tenaganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya awal kisah daripada korban ini dimulai ketika dua putra Nabi Adam diperintahkan untuk berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah dua putra Nabi Adam dengan sebenar-benarnya, yaitu Qabil dan Habil. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua menyembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, salah satu kurban di antara mereka diterima oleh Allah, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu kurbannya Qabil. Qala la aqtulanna, kemudian Qabil marah mengatakan, aku akan membunuhmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian Habil menjawab, sesungguhnya yang diterima adalah korbannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dikisahkan bahwasanya Habil adalah seorang peternak dan Qabil adalah seorang petani. Maka ketika mereka berdua diperintahkan Allah untuk berkorban, Qabil mengambil hasil pertaniannya, hasil pertanian yang buruk, yang rusak, dibawa ke gunung dipersembahkan untuk Allah. Sedangkan Habil seorang peternak, dia datang ke peternakannya mengambil kambing yang terbaik dengan kualitas yang terbaik dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Kambingnya diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita mengorbankan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala, kita ambil, kita cari dari yang terbaik yang kita miliki. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, firman Allah. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan, kebaktian yang sempurna sebelum menginfakkan, mengorbankan apa yang terbaik yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah berlanjut ketika di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu saat beliau pernah berkorban dengan banyak sekali korban, ratusan onta, ratusan sapi, ribuan kambing. Kemudian orang-orang memuji Ibrahim, wahai Ibrahim, betapa banyak korbanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim, ini tidak seberapa. Seandainya Allah meminta anakku untuk dikorbankan, maka anakku akan aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau dikaruniai anak dari istri beliau Hajar, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika Ismail menginjak dewasa, Nabi Ibrahim begitu sayang anak yang telah dinanti-nanti melalui doanya, Rabbi habli minas sholihin. Penantian yang panjang, doa yang panjang, penantian yang lama, akhirnya Allah karuniai anak laki-laki. Dan ketika anak Ismail alaihissalam sudah mulai tumbuh dewasa, umur 8 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, begitu cinta Nabi Ibrahim sangat besar kepada anaknya, Allah uji kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan Nabi Ibrahim memberi wahyu lewat mimpi. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Waktu itu malam tarwiyah, malam tanggal 8 Dzulhijjah. Maka Nabi Ibrahim masih ragu-ragu apakah ini dari Allah ataukah dari setan. Maka di malam Arafah beliau bermimpi kembali dan beliau yakin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menghampiri putranya tercinta. Beliau mengatakan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, putraku, aku diperintah oleh Allah dalam mimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka wahai putraku, bagaimana pendapatmu? Maka jawaban seorang anak yang salih, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan minta pendapat kepada anaknya karena perintah Allah, tidak untuk dimusyawarahkan, tidak untuk dirapatkan, tapi untuk dilaksanakan. Ibrahim hanya ingin menguji putranya, ketaatan putranya kepada Allah.
Kemudian putra beliau Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati, wahai abahku, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasyakirin." Perintah, laksanakanlah wahai abahku apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang begitu sangat dicintai, yang senantiasa didoakan, bahkan ketika Ismail masih bayi, Allah perintahkan Ibrahim berhijrah menuju Makkah yang tandus kering kerontang, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada tetangga, tidak ada penduduk. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Maka istrinya bertanya, "Wahai abahku, hendak kemana engkau?" 3 kali pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika tanya Ibrahim dengan pertanyaan istrinya, "Wahai suamiku, apakah kau diperintah Allah?" Nabi Ibrahim menoleh, "Wahai istriku, ini adalah perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, pergilah. Ketika engkau diperintah oleh Allah, maka aku dan anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan anaknya di padang pasir, tidak ada sumber kehidupan. Beliau berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Wahai Tuhan kami, aku telah tinggalkan anak keturunanku, istri anakku di suatu lembah yang gersang, tidak ada sumber kehidupan. Maka doa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan supaya mereka mendapatkan uang, mendapatkan makanan, tapi doa yang pertama kali dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim adalah, "Rabbana yuqimus shalah." Ya Allah, jadikanlah mereka, istriku, anak keturunanku, orang-orang yang mendirikan sholat. Ketika ia meninggalkan anak tanpa apapun, doa yang pertama yang dipanjatkan adalah supaya mereka mendirikan sholat. Rahasianya adalah ketika keluarga kita menjaga sholat, maka Nabi Ibrahim yakin keluarganya akan dijaga, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Maka hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga salat kita, keluarga kita, maka keluarga kita, keturunan kita akan diberkahi, dijaga, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya satu keluarga yang meninggalkan salat, walaupun hartanya melimpah, keberkahan akan dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menunaikan perintah Allah, mengorbankan anaknya. Anaknya bersedia dikorbankan untuk Allah, istrinya pun mendukung. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail alaihissalam dengan kambing Habil yang Allah simpan di langit di surga selama beribu-ribu tahun, diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ganti putranya, dan korbannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu taatnya Nabi Ibrahim dan keluarganya kepada Allah, begitu cintanya,
sehingga keluarga Nabi Ibrahim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan Nabi Ibrahim diberkahi oleh Allah, sehingga tidak ada satu nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan jalur Ibrahim, jalur Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan yang hari ini berkorban-korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaganya, hartanya, waktunya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang kita korbankan akan diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing kemudian memerintahkan untuk dibagi-bagikan. Ketika beliau pulang, beliau bertanya kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa istriku, apakah daging kambing sudah dibagi-bagikan?" Maka istri tercinta beliau menjawab, "Wahai suamiku, semua telah dibagi-bagikan. Aku tahu engkau sangat senang dengan sambil kambing yang belakang. Maka aku sisakan untuk engkau ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya semua daging kambing bagian dari kambing masih utuh kecuali sambilnya." Artinya yang dikorbankan dibagikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dikorbankan untuk Allah, yang dibagikan akan tetap ada, diganti utuh oleh Allah dengan yang lebih baik. Akan tetap yang dimakan akan habis menjadi kotoran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, meridhai jalan kita, sehingga hari-hari perjalanan kita senantiasa dalam pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan diri kita, keluarga kita, keturunan kita diberkahi oleh Allah sebagaimana Allah memberkahi keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim wa qur rabbi fir warhamni ghafurur rahim. Mungkin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتبع التابعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ومن اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاسألوا فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.